Ketika kita mendengar kata ninja, yang terbayang adalah manusia berbaju hitam, melompat di atap, menghilang dalam asap. Tapi, itu bukan kenyataan. Ninja yang asli tidak berpakaian seragam. Mereka tidak bertarung demi kehormatan. Dan yang paling penting, mereka tidak ingin dikenal. Karena saat nama mereka diketahui, itulah saat kematian mendekat. Inilah kisah shinobi sejati dari Iga dan Koga. Bukan legenda, tapi manusia nyata, yang hidup di dunia paling kejam dalam sejarah Jepang. Jepang abad ke-15 bukan negeri para pahlawan. Ia adalah tanah yang hancur dari dalam. Kaisar masih duduk di istana, namun suaranya tak lagi berarti. Hukum tertulis ada, tapi tak pernah sampai ke medan perang. Negeri ini terpecah. Setiap daimyo mengangkat senjata, bukan demi keadilan, melainkan demi kekuasaan. Benteng demi benteng dibangun, lalu dihancurkan. Desa dibakar tanpa peringatan. Petani yang kemarin menanam padi, hari ini mati di jalanan, tanpa tahu pihak siapa yang mereka langgar. Inilah era Sengoku, zaman perang tanpa aturan. Zaman di mana kejujuran bukanlah kebajikan, melainkan kelemahan. Di medan tempur, pedang tajam memang menentukan hidup dan mati. Namun semakin lama perang ini berlangsung, para penguasa mulai menyadari satu hal. Pedang hanya membunuh tubuh, informasi membunuh masa depan. Siapa yang tahu rencana musuh lebih dulu, dialah yang menang. Siapa yang tahu jalur rahasia gunung, jadwal patroli malam, perselisihan internal dalam klan lawan, dialah yang bertahan hidup. Perang tidak lagi dimenangkan oleh keberanian semata, tetapi oleh rahasia. Di balik dinding benteng, para daimyo tidak hanya mengasah senjata, mereka mengumpulkan kabar. Bisikan di pasar, cerita di kedai sake, desas-desus dari biksu pengelana. Dan di antara kekacauan inilah, lahir sebuah kebutuhan baru. Bukan prajurit berzirah, bukan samurai yang mencari nama, melainkan manusia yang berjalan tanpa jejak, mendengar tanpa terlihat, membunuh tanpa dikenal. Mereka tidak bertarung demi kehormatan. Tidak mencatat kemenangan, dan jika nama mereka diketahui, itu berarti mereka telah gagal. Merekalah shinobi, anak dari zaman yang rusak, senjata dari peperangan yang tidak bisa dimenangkan oleh pedang saja. Karena di era Sengoku, siapa yang menguasai informasi, menguasai perang. Dan inilah kisah tentang mereka, bayangan yang menentukan nasib Jepang, tanpa pernah tercatat dalam sejarah resmi. Di tengah runtuhnya hukum dan runtuhnya kepercayaan, lahirlah kelompok yang tidak tercatat dalam silsilah bangsawan. Mereka bukan tuan tanah, bukan pula samurai dengan sumpah kehormatan. Mereka adalah orang-orang biasa, petani yang kehilangan sawah, pemburu yang mengenal hutan, tabib yang paham racun dan obat, serta biksu yang melatih tubuh dan pikiran. Mereka terasing di pegunungan Iga dan Koga, wilayah keras yang diabaikan para daimyo. Di tempat ini, kehormatan tidak memberi makan. Keberanian terbuka justru mengundang kematian. Mereka belajar aturan yang berbeda, menang tanpa terlihat, hidup tanpa dikenal. Mereka mengamati, menyusup, menunggu. Satu pesan yang bocor lebih mematikan daripada 1000 pedang. Mereka menyebut diri mereka shinobi no mono, orang-orang yang memilih bersembunyi. Bukan karena takut, tetapi karena memahami kebenaran zaman, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling tak terlihat. Legenda sering menyatukan nama mereka dalam satu bayangan. Iga dan Koga, dua wilayah, dua cara hidup. Namun ketika kabut mitos disingkap, sejarah justru menunjukkan perbedaan yang tajam. Shinobi Iga lahir dari keterasingan. Pegunungan yang keras memaksa mereka hidup tanpa perlindungan penguasa. Di sana, mereka membangun komunitas bebas. Keputusan diambil secara kolektif. Pengetahuan dibagi, bukan dimonopoli. Bagi Iga, bertahan hidup adalah hasil kecerdikan bersama. Koga menempuh jalan lain, lebih dekat dengan pusat kekuasaan. Mereka membangun struktur, hierarki, dan disiplin. Koga lebih siap untuk disoa. Lebih mudah diatur, lebih cepat bergerak ketika daimyo memanggil. Iga mengandalkan tipu daya dan fleksibilitas. Koga mengandalkan kepatuhan dan presisi.
Iga bergerak seperti air, menyesuaikan bentuk. Koga seperti baja, tajam dan terarah. Di dunia tanpa belas kasihan, kehormatan sering menjadi beban. Dua jalan yang berbeda. Satu dunia bayangan, tempat kemenangan ditentukan oleh siapa yang paling memahami gelap. Ninja sejati jarang membunuh secara langsung. Bagi mereka, pembunuhan adalah pilihan terakhir, terlalu berisik, terlalu mencolok, dan meninggalkan jejak. Shinobi tidak hidup untuk duel atau kejayaan. Mereka hidup untuk tetap tak terlihat. Senjata utama mereka bukan shuriken, bukan pedang pendek yang tersembunyi di lengan. Senjata paling mematikan ninja adalah informasi. Pengetahuan tentang musuh lebih berharga daripada 1000 pasukan. Mereka mengumpulkan peta rahasia, jalur suplai, dan kebiasaan para daimyo. Di balik tembok benteng yang kokoh, Shinobi melihat celah. Tanpa satu tetes darah pun, kekuatan musuh mulai runtuh dari dalam. Lebih berbahaya dari pedang adalah bisikan. Rumor tentang pengkhianatan, kecurigaan yang ditanam perlahan, hingga kepercayaan runtuh dan persatuan lenyap. Inilah kekuatan sejati ninja, bukan pembunuh yang haus darah, melainkan arsitek kekacauan yang tak pernah terlihat. Dalam bayangan sejarah Jepang, Shinobi mengubah dunia, tanpa pernah tercatat namanya. Para daimyo tidak pernah benar-benar mempercayai ninja. Bagi mereka, Shinobi adalah bayangan, tak terikat kehormatan, tak tunduk pada Bushido. Namun di dunia penuh perang, mereka tetap dibutuhkan. Ninja tidak bermain di medan terbuka. Tidak ada panji, tidak ada tantangan. Mereka bergerak di ruang yang tak terlihat. Target utama ninja bukan tubuh, melainkan rasa aman. Ketika penjaga tumbang tanpa suara, teror mulai bekerja. Mereka muncul di tempat yang dianggap mustahil. Di balik tembok kastil, di jantung wilayah musuh. Dan saat fajar tiba, mereka telah menghilang. Tanpa nama, tanpa jejak. Bagi penguasa, ini bukan sekadar ancaman fisik. Ini adalah teror psikologis. Ketakutan bahwa bayangan pun bisa membunuh. Dan di era Sengoku, ketakutan semacam ini lebih mematikan dari pedang manapun. Namun setiap kekuatan yang hidup di balik bayangan selalu menghadapi nasib yang sama. Ketika pengaruh mereka tumbuh terlalu besar, bayangan itu tak lagi bisa diabaikan. Mereka bukan lagi alat rahasia, mereka menjadi ancaman. Bagi para daimyo, Shinobi Iga telah melampaui batas. Mereka tidak tunduk, tidak bisa dikendalikan. Desa di pegunungan Iga berubah menjadi simbol kekuatan tersembunyi yang menakutkan para penguasa. Lalu muncullah seorang pria yang tidak gentar pada bayangan. Tidak bernegosiasi dengan kegelapan. Namanya, Oda Nobunaga. Apa yang terjadi kemudian bukanlah perang terhormat. Desa dibakar, gunung menjadi jebakan maut, Shinobi diburu tanpa belas kasihan. Iga runtuh bukan karena lemah, tetapi karena terlalu efektif. Gunung yang melindungi kini menjadi kuburan. Bayangan pun bisa dibunuh. Yang tersisa hanyalah mereka yang belajar satu kebenaran pahit. Untuk bertahan hidup, bayangan harus semakin sunyi. Dan legenda ninja pun berubah selamanya. Shinobi Iga dan Koga bukan legenda tanpa wajah. Mereka adalah manusia nyata yang hidup di dunia tanpa belas kasihan. Dan kisah mereka baru saja dimulai. Di episode berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana satu penguasa memutuskan untuk memusnahkan bayangan itu sendiri. Like jika kamu ingin lanjut. Subscribe agar tidak tertinggal. Karena episode berikutnya jauh lebih brutal.